Baik anak-anak, kita mulai ya walaupun yang bergabung baru 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih buat 9E ya, yang sudah memberikan info bahwa Bu Mariani tugasnya tidak ada batas waktunya. Jadi kita bisa jimet pagi-pagi. Ya anak-anak ya, untuk Jumat depan mudah-mudahan ada waktu lagi yang bisa dipakai sehingga kita tidak jimit habis Jumatan. Takutnya kalian ngantuk ya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab larangan riba. Sudah bacakan materinya? Enggak, Bu. Jadi anak-anak kalau Ibu suruh baca itu maksudnya supaya kalian itu sebelum Ibu terangkan sudah ada modal di otaknya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti langsung ditanyakan ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari definisi. Ya, riba itu anak-anak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab berarti ada artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau kita itu cari kata riba di kamus, itu namanya arti secara bahasa. Pasti jawabannya pendek, hanya satu kata. Ya, paling banyak 2 kata. Ya, nah, itu namanya arti secara bahasa. Kalau jawaban yang panjang, ya definisi yang panjang, itu namanya terminologi. Ya, arti secara istilah. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, riba secara istilah artinya, itu maksudnya yang jawabannya panjang, yang sudah terkait dengan bab fikih. Tapi kalau hanya jawabannya pendek, itu namanya secara bahasa. Yang kalau kita cari di kamus. Oke, sekarang Ibu mau tanya, secara bahasa, ya, secara bahasa, riba itu artinya apa, Nana? Oke, Emery. Riba itu artinya tambahan, Bu. Tambahan, bagus ya. Jadi riba itu artinya tambahan. Nah, ada juga yang artinya mengartikan kelebihan, ya. Tapi bukan kelebihan kelebihan harta ya, bukan kelebihan ngomong, bukan anak-anak ya. Nanti kita jelaskan di definisi secara terminologi. Ya, jadi yang dimaksud tambahan atau kelebihan dalam riba itu anak-anak adalah kelebihan atau tambahan ketika membayar. Ya, ketika membayar apa? Membayar hutang. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bab hutang piutang setelah ini anak-anak. Nah, saat ini kita hanya akan membahas ribanya. Ya, hutang kita bahas sedikit-sedikit, tapi lebih detailnya nanti ada lagi bab hutang piutang. Oke. Anak-anak, hukum riba ini anak-anak itu haram. Haram artinya dilarang atau tidak boleh. Nah, hukum haram itu anak-anak itu sudah mutlak ya. Jadi tidak bisa diotak-atik. Ya, bukan bisa jadi apa tuh namanya, bisa jadi mubah, kadang-kadang sunnah, itu bukan seperti itu. Kalau haram tidak bisa berubah jadi apa-apa. Tidak bisa berubah jadi yang lain-lain. Tidak bisa ditawar istilahnya, ya. Karena sudah tetap haram. Nah, dari mana tahu haramnya? Ada di Al-Quran, juga ada di Al-Hadis. Seperti biasa, sumber dari sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau kalian lihat di buku, di situ ada dalil yang sama dengan dalilnya jual beli ya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa kok dalil riba berkaitan dengan jual beli? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Kok Allah? Oke, silahkan, Emery. Karena dari sebuah jual beli itu bisa terjadi utang piutang gitu, Bu. Misalnya si A mau beli coklat ke si B, tapi si A kan nggak punya uang kan. Terus dia minjem ke si apa ya? Terus kayak kata si B, yaudah nanti aja bayarnya, tapi nanti ditambahin 5.000 misalnya begitu, Bu. Oke, ya. Ada jawaban lain, anak-anak? Ya,
Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab. Kok kenapa ya Allah ketika menjelaskan hukumnya riba, kok kaitannya setelah jual beli gitu kan? Kok disandingkan dengan jual beli? Ya, ada yang bisa? Ya, Husna bisa? Gading? Oke. Kalau nggak bisa, Ibu kasih tahu ya anak-anak ya. Jadi dulu anak-anak, dulu orang yang mengambil riba, mengambil tambahan seperti yang kata Emery tadi, ya, itu anak-anak menganggapnya seperti jual beli, ya. Jadi, kamu kan tidak bayar, kamu kan ngutang, berarti kamu harus tambah bayarnya nanti. Minta tambahan pembayaran gara-gara ditunda pembayarannya, gara-gara ditunda, gara-gara tidak langsung bayar. Minta tambahan. Dianggapnya keuntungan seperti untungnya jual beli. Maka Allah tegas di situ menerangkan wa halallahu bai'a. Allah itu menghalalkan kalau jual beli. Kamu mau ambil untung berapapun, yang penting pembelinya itu rela, artinya memang mau membeli, tidak dipaksa, ya, barang yang dijual halal, tidak masalah. Mau untung berapapun silahkan, karena jual beli hukumnya halal, kata Allah. Tapi, kata Allah, yang kamu tadi bilang, yang hukumnya hutang piutang tadi, yang bab hutang piutang disamakan dengan riba tadi, dengan jual beli tadi, kata Allah, itu haram. Itu riba, itu tambahan hukumnya haram. Makanya bergandengan nih, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kalau riba haram, kalau tambahan yang kamu maksud tadi haram, kata Allah. Yang mana sih Bu yang kata Allah? Yang tadi yang disebutin sama Emery, contoh yang disebutin sama Emery. Yang tidak bisa bayar atau misalnya ngutang kan kalau bahasa kita ya, karena ditunda pembayarannya akhirnya disuruh bayar tambah. Itu namanya riba. Kelebihan atau tambahan. Tambahan pembayaran gara-gara penundaan. Itu namanya riba. Hukumnya haram. Ya. Di hadis Nabi itu lebih detail lagi anak-anak. Ya, jadi ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba. Ya, misalnya kata Nabi, orang yang melakukan riba, baik itu pemakan ribanya, artinya yang menghutangkan, yang mengambil riba, yang makan dari duit hasil riba, ya, yang barang-barangnya diambil dari dibeli dengan duit riba. Orang yang melakukan riba, yang berhutang dengan membayar tambahan, termasuk juga sekretarisnya, penulisnya. Kalau udah ditulis misal tukang ketiknya, kalau sekarang tellernya, adminnya, atau misalnya saksinya, kata Nabi. Kalau misalnya dibutuhkan saksi untuk hutang piutang itu, kemudian kalau zaman sekarang mungkin ada satpamnya, ada juga ada PR-nya, ada yang di depan itu apa sih anak-anak, yang front office-nya itu apa sih? Ya begitu-begitu, ada banyak bagian-bagian. Kata Nabi, semuanya dilaknat. Hum sawaun, kata Nabi. Ya, aku melaknat. Loh, Nabi yang melaknat berarti Nabi tidak ridho. Ya, laknat itu anak-anak marah yang amat sangat. Ya. Berarti ini menunjukkan haram yang tidak ada tawarannya lagi. Tidak ada tawarannya. Ya, amat sangat harus dihindari. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari laknatnya Nabi. Bagaimana caranya kita mau dapat syafaat dari Nabi nanti di akhirat, sementara di dunia kita melakukan hal yang dilaknat oleh Nabi. Ya, tadi kata Nabi, pelaku ribanya yang berhutang dengan membayar riba, dan semua yang terkait, juru tulisnya, saksinya, kalau sekarang mungkin ada satpamnya, ada supirnya, kemudian ada adminnya, ada direkturnya, semuanya hum sawaun, kata Nabi. Semuanya sama kena laknat. Nah, nanti juga ada tugas dari Burumzil yang kamu harus mencari dalil-dalil yang lebih dari yang ada di buku. Yang lebih dahsyat lagi, Bu. Iya. Ya, tapi Ibu nanti jelaskan ketika peserta sudah lebih banyak. Ini baru satu kelas ini. 36 itu baru satu kelas sebenarnya anak-anak ya.
Tapi nggak apa-apa, kan insya Allah nanti ibu bagi videonya ya. Kalau ibu bagi video, nah itu kamu ikutin ya. Di situ ada materi masalahnya ya. Oke, ya. Jadi itu anak-anak dasar hukumnya. Jadi tidak ada Bu, apakah ada Bu perselisihan ulama tentang hukum riba? Tidak ada. Ulama tidak ada yang berselisih bahwa riba hukumnya haram itu semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat, tidak ada yang berselisih. Riba hukumnya haram. Tidak ada yang bilang mubah, ada yang bilang syubhat, enggak ada. Semuanya sepakat. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita mau belajar sekarang apa sih yang apa namanya yang termasuk riba? Contoh-contohnya ya. Nama-nama anak-anak, nama-nama riba itu anak-anak tidak ada sejak zaman Nabi. Jadi Nabi tidak bikin nama ini namanya riba nasiah, ini namanya ribayat, itu enggak ada. Nama itu diberikan ketika disusun kitab fikih oleh ulama-ulama zaman dulu. Supaya apa? Supaya kita gampang mengidentifikasi. Ya, oh ini tidak boleh karena ini termasuk riba ini gitu. Ya, jadi semuanya prinsipnya adalah riba. Riba. Nah, dulu anak-anak zaman Nabi riba ini sudah ada. Bahkan paman Nabi ya itu yang namanya Abbas ya. Ya, pamannya Nabi itu Abbas. Itu anak-anak banyak duitnya, salah satunya itu selain jago dagang, dia juga jadi bosnya riba. Makanya ada nama riba Abbas. Ya, riba Abbas itu paman Nabi. Tetapi ketika ada apa namanya larangan riba, apa namanya Sayyidina Abbas setelah masuk Islam ada larangan riba, berhenti anak-anak. Ya, berhenti. Ya. Dulu sebelum Nabi apa namanya diangkat menjadi rasul aja, ketika Nabi masih muda ya, yang waktu mendapat gelar Al-Amin, Ka'bah itu kan dibangun kembali. Ka'bah dibangun kembali oleh masyarakat sebelum Islam datang. Ya, pada saat itu anak-anak salah satu peraturannya ketika mengumpulkan donasi gitu kan ya, tidak boleh ada sumbangan yang berasal dari duit zina. Ya, berarti zaman dulu ketika Islam belum datang zina emang sudah haram. Udah apa namanya? Udah dilarang. Jadi syariat sebelum Islam itu zina emang haram. Ya. Kemudian ada lagi duit yang didonasikan untuk pembangunan Ka'bah pada waktu itu tidak boleh dari hasil riba. Berarti zaman jahiliyah riba pun itu dia diharamkan. Ya, cuman belum tegas secara Islam, belum dijembreng lah dalam hukum Islam ya. Ya jadi apa namanya syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu riba juga haram anak-anak. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nanti kita jelaskan kenapa kok sekarang apa tuh namanya riba itu model barunya amat sangat dekat dengan umat Islam. Kita nanti jelaskan insya Allah di pada pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu mau menjelaskan macam-macamnya. Jadi tadi ada riba Abbas ya. Riba Abbas itu riba yang dilakukan oleh pamannya Nabi. Jadi kalau karena kata apa namanya Sayyidina Abbas itu kalau saya kan apa pedagang nih, kalau duit dipinjam kamu, saya apa namanya modal untuk usaha kan berkurang. Mestinya saya dapat untung sekian, kalau duit itu diputar untuk perdagangan jadinya berkurang. Makanya orang menambah ketika menghutang ke Abbas. Nah, itu namanya riba Abbas ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah seperti apa? Ya seperti tadi itu. Riba jahiliyah yang terjadi zaman jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu menyamakan riba dengan jual beli, dianggapnya keuntungan gitu. Karena rata-rata yang memberikan riba, yang memberikan hutangan itu adalah saudagar-saudagar. Ya, saudagar itu pedagang yang duitnya banyak. Ya. Oke. Kemudian anak-anak riba qard. Ya, riba qard itu kordun, asal katanya kordun itu artinya adalah hutang. Riba atau kelebihan yang berkaitan dengan qard atau hutang. Contohnya, perhatikan. Misalnya Emery butuh duit nih, butuh duit mendadak mendesak. Udah ada nih mau jual apa, mau nggak ada yang laku sekarang pandemi orang nggak punya duit banyak semuanya. Nah, mau tidak mau harus ngutang nih.
Akhirnya Emery nelpon ke Fahira. Fahira, kamu ada duit gak? Nah, buat apa Emery? Aku butuh duit nih sekarang. Aduh, kata Fahira. Saya itu Emery, kan kamu tahu, saya itu duit itu boleh coba-coba usaha kecil-kecilan gitu kan ya. Kalau kamu pinjam, aduh, seperti yang kata Sayyidina Abbas tadi, saya berkurang modalnya. Kata Emery, tidak apa-apa lah, nanti kamu biasanya dari duit segitu untung berapa, nanti saya tambahin. Nah, ini namanya riba kord. Misalnya Emery ngutang 500.000 ke Fahira. Kata Fahira, kamu mau bayar kapan? Saya setengah bulan aja. Kalau setengah bulan kayaknya kamu bayarnya 600 deh. Ya, ngutang 500.000, bayarnya 600.000. Nah, itu yang 100.000 namanya riba kord. Riba karena hutang. Dari awal Fahira udah bilang, kamu nanti bayarnya 600.000. Emang ada ribanya, emang ditambahin 100.000. Nah, walaupun Emery ini merasa terbantu anak-anak, dan Fahira ini merasa kalau saya putar Bu duit 500.000 itu bisa dapat lebih dari 500.000, bisa dapat lebih dari 100.000 dalam 2 minggu, dalam setengah bulan. Kalau saya putar dalam bisnis saya, walaupun seperti itu tidak boleh. Mengapa? Karena dasarnya hutang piutang, yang insya Allah nanti kita belajar ya. Dasarnya hutang piutang itu adalah ta'awun anak-anak. Tolong menolong prinsipnya. Ya Emery aja butuh duit, lagi butuh. Kan kalau orang nggak butuh nggak bakalan minjem kan ya. Ya, kecuali ada orang yang habitnya ngutang gitu ya, itu nggak dibahas. Emery lagi butuh duit, masa iya disuruh disuruh bayar kelebihan? Kan mestinya Fahira membantu. Nah, itu prinsip Islam, maunya begitu. Nah, sementara Fahira berpikir bahwa ini seperti keuntungan saya kalau saya pakai buat modal usaha, itu juga salah. Kenapa? Karena orang seperti yang Ibu bilang dulu, orang yang sama Allah dititipin rezeki lebih banyak, itu harus membantu orang sesama muslim yang lagi butuh. Ya, Fahira semestinya lebih mengharap bantuan yang dijanjikan oleh Allah. Kata Nabi, Allah itu akan membantu hamba yang suka membantu saudaranya. Namanya membantu, kalau lagi butuh pinjaman duit, ya udah diutangin duit. Butuh 500.000, ya kasih 500.000, nanti membalikannya 500.000, itu benar-benar membantu. Tetapi kalau membantu, Emery bayar ngutang 500.000, bayar 600.000, walaupun serasa membantu, seperti membantu, tapi itu tidak membantu. Bahkan itu dosa. Yang dosa siapa, Bu? Dua-duanya. Emery dosa, Fahira dosa. Kenapa? Kata Nabi, pelaku riba yang memberikan riba itu juga dilaknat sama Nabi. Dua-duanya. Kalau Emery ketika pinjam ke Fahira pakai saksi, misalnya saksinya Naila ikutan, ya Eria nanti saya ikut tanggung jawab deh buat ngingetin Emery buat bayar setengah bulan lagi. Naila juga dapat dosa. Kenapa? Sudah ikut mensukseskan riba kord. Kalau misalnya Emery itu naik mobil, dianterin, yang nganter itu Hari Bagus. Emery cerita ke Hari Bagus saya lagi butuh ini, anterin ke rumahnya Fahira dong, ini. Hari Bagus tahu bahwa di situ ada praktek riba kord, ada tambahan ketika Emery mau bayar, Hari Bagus juga dapat dosa. Kenapa? Sawaun, kata Nabi. Semua yang terlibat ikut dosa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya riba kord? Halo. Ada yang mau bertanya enggak? Oke, Ibu tambahin lagi ya keterangannya riba kord. Riba kord itu anak-anak tambahannya tidak melulu berupa uang kadang-kadang, tapi berupa yang lain-lain. Ya, kalau tadi kan jelas Fahira minta tambahan 100.000. Nah, lain-lainnya ini anak-anak, Ibu kasih contoh yang lain ya. Misalnya
Siapa ya di sini ya? Misalnya Renda. Nah, Renda butuh duit. Ya, lagi di sekolah ketemu sama Bu Rumsil. Bu Rumsil, saya pinjam duit Bu Rumsil. Apaan? Ini saya mau bayar apa misalnya ya, bayar apalah gitu kan ya. Bayar uang kas. Emang berapa uang kasnya Renda itu? 100.000 Bu. Ini saya kemarin udah paling terakhir saya inian bayar. Ya udah nanti apa namanya ibu kasih pinjaman. Kamu mau bayar kapan gitu kan ya? Insya Allah besok Bu. Oke, besok ya gitu. Tapi karena Renda itu lupa besoknya lagi buat bayar, ya, enggak bayar Renda. Ya, pas melintas di depannya Bu Rumzil, Renda jalan, Renda, Hani, Samia jalan bertiga. Ibu lagi pusing misalnya anak, pusing, kepengen dipijat. Nah, terus di antara tiga itu yang ibu panggil adalah Renda. Dalam hatinya Bu Rumzil, ah kayaknya minta pijat sama Renda nih. Kan Renda punya utang sama aku belum bayar gitu kan ya. Nah, Renda dipanggil Renda sini gitu. Apa Bu Rumzil? Bu Rumzil pijetin dong. Nih sini nih, waduh pusing Renda gitu. Dipijetin beneran sama Renda. Ya, ya. Walaupun Renda tidak tahu bahwa Bu Rumzil mengaitkan pijatan itu dengan hutang, ini termasuk riba kort anak. Kenapa? Karena Renda ternyata selain harus membayar uang 100.000, dia juga harus membayar pijitan ke Bu Rumzil. Kena ya, karena ibu mengaitkan tadi. Pas ibu mau manggil salah satunya, ibu pilih Renda karena Renda punya hutang sama Bu Rumzil. Ya. Berarti ribanya apa, Nana? Berupa apa, Nana? Ribanya? Masa nggak ada yang tahu? Jasa pijit, Bu. Jasa pijit. Ya, jadi ribanya berupa pijitan. Itu. Tidak boleh, Bu, tidak boleh. Kalau memang pengen dipijit, Bu, dan Renda pintar memijit, Bu, panggil aja Renda sini. Di dalam hati Bu Rumzil tidak ada kaitan-kaitan dengan hutang. Jangan mengaitkan dengan hutang. Karena hutang itu sensitif, anak-anak. Hutang itu tidak boleh ada lebih bayarnya. Ya, bayar uang plus pijitannya itu inian apa tuh namanya berupa riba. Ya, lah yang dosa siapa Bu? Yang dosa Bu Rumzil karena dia tidak tahu apa-apa. Oke, nah dan banyak yang lainnya. Misalnya apa namanya kamu lagi ulangan, ya misalnya Husna duduk sama Hana sebangku, lagi ulangan, ya kan? Husna lupa, bekal lupa, kemudian duit sangu juga lupa, gitu kan ya. Mau jajan enggak ada duit. Akhirnya bilang ke Hana, aku utang duit dong 20.000 gitu kan. Ya, ya aku lupa nih benar. Oke, gitu kata Hana ini. Ya. Nah, terus ulangan tiba-tiba misalnya ulangan matematika gak siap. Karena duduk berdua, ya. Husna, kamu kan punya utang sama aku belum bayar. Aku bagi dong ininya apa jawaban 1 sampai 5 misalnya. Coba Ibu mau tanya, di sini ada riba kort apa enggak, Nana? Yuk, terjadi praktek riba kort apa enggak? Kalau Husna memberikan itu jawaban 1 sampai 5, itu terjadi. Apa ribanya? Jawaban. 5 jawaban itu berupa riba, anak-anak. Yang kena siapa? Hana kena, Husna kena. Aturan bagaimana, Bu? Kalau mau nyontek aja, jangan dikaitkan dengan hutang. Aturannya seperti itu. Jadi hutang itu sensitif, tidak boleh dikaitkan dengan yang lain-lain. Ya, oke. Kemudian anak-anak selain riba kort ada namanya riba fadli. Nah, jadi kalau ada orang namanya fadli itu artinya utama, riba yang utama. Ya. Riba yang utama maksudnya apa, Bu? Riba yang terjadi zaman dulu, yang suka terjadi zaman dulu. Apa, Bu? Apa namanya bentuknya? Bentuknya adalah barter. Barter yang tidak senilai. Jadi anak-anak kalau barter itu harus senilai. Misalnya baju ditukar dengan baju, boleh-boleh saja. Baju ditukar dengan celana, boleh-boleh saja. Baju ditukar dengan tas, boleh-boleh saja. Tapi harus senilai.
Kalau tidak senilai, di situ akan terjadi riba fadl. Bagaimana caranya supaya jadi senilai? Maka dua-duanya ditaksir harganya. Misalnya, ya, Gading punya tas. Tasnya tas produk keluaran klub sepak bola. Ahtar punya kaos jersey. Nah, kebetulan Ahtar itu punya banyak. Ahtar naksir sama apa namanya tasnya Gading. Gading naksir sama baju jersinya Ahtar. Dua-duanya ini bersepakat untuk tukar menukar. Gimana kalau tukar? Kamu kan kepengen tasku. Iya, aku pengen jersey kamu. Iya, gitu kan ya. Ya udah, kan sama-sama antarodin sudah, sama-sama rela gitu, ikhlas gitu kan ya. Ya udah tukar aja gitu kan. Boleh ditukar, tetapi harus dinilai ditaksir dulu. Misalnya, kamu tasnya beli berapa? Ini waktu saya beli baru harganya 1 juta misalnya kata Gading. Ya, ini asli ini original. Ya, waktu pertama kali beli. Ya, kamu jersinya, aku jersinya cuma 700.000. Ya, waktu pertama kali beli. Oke, kalau begitu apa tuh namanya? Cari harga sekarang berapa? Karena kan sudah sama-sama dipakai, bukan barang baru. Nah, Gading cari harga secondnya tasnya berapa, Ahtar cari harga jersey secondnya berapa. Saat mau ditukar. Oke, ketemu. Misalnya Gading harganya 800.000, tasnya Ahtar itu ternyata bajunya sudah turun jadi 600.000 misalnya. Maka pada saat tukar menukar itu supaya tidak riba, Ahtar harus ngasih jersey plus uang supaya harganya sama dengan tasnya Gading. Ya, berarti jersey plus uang 200.000. Baru tidak terjadi riba fadl. Tapi kalau terjadi, walaupun lah Bu, Gading sama Ahtar itu apa namanya udah sohib banget Bu, udah seperti kakak adik Bu, udah gak hitung-hitungan, bukan masalah hitung-hitungan, karena di sini terjadi riba. Ya, ya harus seperti itu, harus seperti itu. Walaupun kakak adik Bu, walaupun kakak adik, karena kalau tidak anak-anak itu akan terjadi perselisihan nanti, karena di sini ada yang dirugikan. Ya. Tuh, jadi harus ditaksir dulu, ya. Bu, saya beli ini, misalnya siapa ya? Misalnya Mulyadi beli buku, lagi habis bukunya turun ke perpustakaan. Kok perpustakaan sih? Ke apa sih koperasi? Ya, beli buku, dapat cover yang misalnya Barbie. Kemudian siapa ya? Kemudian Keisha beli buku juga bareng Mulyadi sama-sama habis bukunya ya dapat cover yang apa ya namanya ya misalnya ya apa sih kalau yang laki-laki itu apa anak-anak ya pokoknya yang ini ya yang boys boys gitulah ya. Nah, pas naik di tangga ya aku kok dapat Barbie kata Mulyadi tukar dong. Nah, ya, kalau sama harganya sama-sama buku Sidu sama-sama isi 38 hanya beda cover enggak masalah. Enggak masalah ditukar ya ditukar sama-sama baru sama-sama baru beli ya itu langsung bisa ditukar enggak masalah itu tidak ada riba fadlnya yang terjadi riba fadl itu kalau harganya tidak senilai walaupun sama adik sendiri Bu walaupun ya. Coba siapa yang mau tanya sampai di sini oke silakan Emery. Maaf Bu, mengapa di Bafadil itu harus senilai barangnya? Kenapa nggak boleh beda nilai gitu? Iya, karena ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Iya, kalau sekarang misalnya tadi siapa ya contohnya ya, yang Ibu contohin itu, misalnya siapa Gading sama Ahtar. Iya, kalau Gading sama Ahtar lagi baikkan, ya tapi kalau suatu saat terjadi perselisihan, ini akan diungkit sama Ahtar. Misalnya berantem nih anak dua nih Gading. Kamu dulu tahu enggak? Kata Gading, tas aku itu harganya. Ya kan? Kenapa? Karena tidak senilai. Islam itu anak-anak bukan benci ya, menutup semua kemungkinan yang menjadikan orang berselisih. Ditutup semua. Celah-celah yang membuat orang itu nanti
akan membuat ini sebagai persoalan, itu ditutup sama Islam. Ya iyalah orang-orang Allah yang bikin yang bikin hukumnya, ya kan? Nah, diturunkan lewat Nabi Muhammad. Sempurna itu. Semua yang berpotensi untuk membuat masalah di kemudian hari ditutup sama Islam. Oke, Mary? Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, iya. Siapa lagi mau bertanya? Oke, Ibu sekarang mau bertanya, bagaimana hukumnya tukar kado? Yo, yo, ada yang tahu? Kalau kamu pernah tukar kado nggak, anak-anak? Benar Tuk, Bu. ya, tukar kado. Pasti tukar kado di situ ini kan disebutkan kan. Tapi yang disebutkan adalah minimalnya, iya kan? Kita besok mau hari terakhir ini anak-anak masuk sekolah kita tukar kado ya, atau misalnya lagi jalan-jalan refreshing kita tukar kado minimal disebutin minimal harganya 20.000 katanya. Minimalnya doang yang disebutin. Iya kan? Nah, kadang-kadang ada yang belanjanya lebih dari segitu. Ya. Kalau kamu ikhlas misalnya minimal 20.000 kamu beli barangnya yang harga 50.000, kamu itu harus siap menerima barang yang harganya 20.000. Kalau tidak siap, jangan ikutan tukar kado. Kenapa? Karena kalau tukar itu prinsipnya dalam Islam harus senilai. Dan tidak boleh ada yang menukar kado memberikan barang yang di bawah 20.000. Kenapa? Dia nanti akan mendapatkan riba. Iya kan? Kalau yang ngasih lebih dari 20.000 mah tinggal menyiapkan mental aja seandainya dapat barang yang 20.000. Kalau tidak siap ya cari yang 20.000. Kalau misalnya saya ikhlas Bu, orang ini teman saya semuanya ini lagian saya tidak berharap banyak dari ini cuman istilahnya memeriahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata barangnya di bawah 20.000, itu yang masalah. Maka tidak semua kebiasaan itu kita harus tiru, anak-anak. Yang bikin tukar kado itu siapa pertamanya? Ngapain gitu kan ya? Bikin momen, bikin satu event yang di dalamnya berpotensi untuk terjadi riba fadl. Jangan Bu, janganlah. Kalau mau seru-seruan yang lainnya aja, cari yang aman. Ya, kalau Bu Rumzil sarannya seperti itu. Ya, kenapa Bu? Karena haram dosanya, ribanya haram. Sementara nyari barang yang harganya 20.000 rata persis itu agak susah, ya, agak susah. Jadi tidak semua apa yang terjadi di sekitar kita harus kita tiru. Ya, harus dulu, harus dikaji. Ini apa nih hukumnya nih? Ada ininya, ada mudorotnya gitu kan ya, ada haramnya, berpotensi haram lah ya. Oke, itu riba fadl ya. Nah, yang harus dihindari adalah tukar kado. Kalau yang sekarang ini ya. Kalau saling menghadiahi beda lagi anak-anak. Ya, kalau saling menghadiahi itu dianjurkan dalam Islam. Ya, saling memberikan hadiah kata Nabi, hendaklah kamu saling memberikan hadiah, maka di antara kamu akan tercipta saling mencintai. Ya, nah itu bukan ibu nyuruh kamu ini anak, itu maksudnya kalau ada orang yang ke kita itu agak-agak jutek gitu kan ya, jangan dibalas jutek. Kalau kamu kepengen dia itu berubah jadi sweet-sweet gitu, kasih hadiah, ya kan? Saling menghadiahi nanti akan timbul kasih sayang kata Nabi. Beda dengan tukar kado. Kalau tukar kado kan semangatnya pengen dapat yang ini kan, yang lebih kan. Tapi kalau menghadiahi kan beda. Emang mau kasih hadiah. Sudah kita bahas waktu kelas 8 dulu. Oke. Ya, Ibu lanjut ke riba ketiga. Riba keberapa sudah ya? Riba nasiah namanya. Ya, kayak namanya naziah ya. Ini nasiah pakai S ya, bukan naziah ya. Riba nasiah. Nah, ini anak-anak riba nasiah jangan sampai ketukar dengan riba qard. Kenapa? Karena sama-sama hutangnya.
Karena sama-sama berkaitan dengan hutang. Ya, hutang itu anak-anak nih perhatikan. Kalau nanti kita belajar fikih hutang ya, kamu akan dijelaskan sama Bu Rumzil. Kalau uang itu namanya hutang. Kalau minjem duit yang kata orang Indonesia minjam, itu sebenarnya namanya secara fikih adalah hutang. Ya, kecuali kalau kamu misalnya pinjam duit buat main apa tuh namanya ya? Bukan. Membuat lingkaran kalau lagi matematika, kamu udah punya jangka, pinjam pinjam gopean. Itu pinjam pinjam duit benar namanya secara fikih. Tetapi kalau kamu tidak punya duit, sementara kamu harus beli obat misalnya, itu bukan pinjam duit. Secara fikih namanya hutang. Kenapa? Karena kalau hutang itu dibayarkannya nilainya sama, tapi kalau pinjam yang dikembalikannya barangnya sama. Ngerti kagak? Bahas satu-satu ya, biar gak bingung. Kalau pinjam itu barang yang dikembalikan harus sama dengan yang ketika dipinjam. Jadi misalnya kamu pinjam uang buat lingkaran, kan duit yang kamu pinjam yang kamu kembalikan kan? Kamu misalnya, aku pinjam ya abis ini ya, yang mana? Yang gopean. Setelah selesai kamu balikin kan? Itu namanya pinjam, benar. Tapi kalau kamu pinjam uang buat dijajanin, itu namanya hutang. Misalnya kamu ngutang 20 ribu, dikasih uang pecahan kertas 20 ribuan satu lembar. Ya, nilainya 20 ribu. Namanya hutang. Duit yang kamu pinjam tadi, kamu kasih ke bukantin. Besok kamu bayar ke temannya pakai duit misalnya 20 ribuan tapi baru, duit dari mama kamu. Barang yang yang dipinjam dikembalikan tapi bukan barang yang ketika dipinjam. Tapi nilainya sama, ini namanya hutang. Boleh Bu, boleh, emang seperti itu. Ya, karena tidak mengembalikan barang yang sama dengan ketika dipinjam maka namanya hutang. Mau bayar pakai 5 ribuan, 4 juga nggak apa-apa. Yang penting nilainya sama. Itu namanya hutang. Oke, nah, nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah di bab-bab selanjutnya. Nah, perbedaan anak-anak antara riba nasi'ah dan riba yang tadi, riba qard. Kalau riba qard itu dari awal memang ada bunganya. Emang udah dibilangin, kamu kalau ngutang 500 ribu nanti bayarnya 600 ribu loh, gitu kan ya. Emang udah dibilangin, ada tambahannya 100 ribu. Nah, tapi kalau riba nasi'ah ini anak-anak, hutang pertamanya. Tapi karena terlambat membayar, karena ada keterlambatan membayar, ini dikenakan tambahan, dikenakan bunga. Nah, ya. Jadi ada orang ngutang, misalnya orang lain aja ya, Firly ngutang 1 juta ke Tazkia Nadine. Ya, kata Firly, aku mau ngutang 1 juta. Oke, mau bayar kapan? Mau bayar bulan depan. Misalnya sekarang tanggal 22 ya. Tanggal 22. Berarti tanggal 22 bulan November Firly harus bayar. Ternyata mendekati tanggal 22 November, Firly belum ada duit. Akhirnya nelpon, Taskia, aku kan janji mau bayar hutang besok. Aku belum ada uang sama sekali deh. Aku nggak bisa bayar. Kata Taskia, aduh gimana sih gitu kan ya. Kalau begitu kamu harus bayarnya tambah. Gara-gara tidak bisa bayar sesuai dengan yang dijanjikan, itu dikenakan tambahan. Itu namanya riba nasi'ah. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini anak-anak banyak diterapkan di bank. Jadi di bank itu riba nasi'ah berkeliaran. Ya, riba nasi'ah berkeliaran. Ya, rata-rata seperti itu. Karena ada keterlambatan nanti tambah gitu bayarnya. Ya, bank konvensional yang ada di Indonesia. Riba nasi'ah. Nah, kemudian anak-anak ada lagi namanya riba yad. Yadun. Riba yadun. Yadun itu artinya tangan. Apa Bu riba tangan itu Bu? Riba yad Bu. Riba yad itu berkaitan dengan jual beli yang barangnya tidak langsung diserah terimakan ketika pembayaran. Nah, jadi anak-anak untuk barang-barang yang harganya itu naik turunnya itu cepat, ya
yang sekarang harga berapa besok bisa berubah langsung. Nah, itu anak-anak tidak boleh ada penundaan. Kalau beli sekarang, bayar sekarang, duit barangnya harus sekarang. Ya. Kenapa? Karena kalau ditunda, harga berubah, terus minta tambahan, itu terjadi ribayat namanya. Contoh misalnya emas. Ini emas disebut barang ribawi, anak-anak. Kenapa? Kalau emas itu belinya harus kontan, tidak boleh ditunda. Contoh misalnya, ya, siapa ya, Wiki. Wiki mau nikah. Ceritanya nih udah lulus kuliah, udah kerja, Wiki mau nikah ya. Mau pesan cincin buat pertunangan. Buat mahar ya. Buat mas kawin. Nah, ternyata dari yang dipilih Wiki ada modelnya cakep tapi tidak cocok apa lingkarannya buat calon istrinya. Maka Wiki beli ke tukang masnya. Beli tukang mas, mas saya mau model seperti ini, tapi yang lingkaran ukurannya segini gitu kan ya. Oh enggak ada, barangnya enggak ada, harus pesen. Kalau pesen anak-anak ini harus hati-hati. Kenapa? Karena mas itu barang ribawi. Kalau beli sekarang, barangnya harus ada sekarang. Ya, harga emas itu sekarang berapa, besok bisa berapa. Jangankan besok, sekarang pagi ini berapa, nanti siang bisa berubah. Ya, harga emas seperti itu. Nah, jadi caranya bagaimana Bu kalau mau apa tuh namanya mau custom apa tuh namanya cincin seperti tadi? Caranya Wiki harus bilang, "Pak, saya mau bikin yang model seperti ini." Ya, saya mau bikin yang misalnya beratnya nanti totalnya 5 gram. Ya, yang model seperti ini, ukurannya seperti ini. Oke, kata bapaknya. Berarti dihitungin Pak harganya berapa? Harganya harga saat itu ya, harga saat Wiki terjadi transaksi. Oh, harganya 5 juta. Karena 1 gramnya 1 juta misalnya. Oke Pak, saya bayar. DP apa langsung lunas? Oh, langsung lunas aja gitu misalnya. Langsung lunas, oke. Langsung lunas. Dibikinin tulisan bahwa Wiki pesan seperti ini akan diambil kapan gitu kan ya. Dan sudah bayar 5 juta. Ya. Berarti ketika transaksi harga emas itu sudah jadi. Ketika Wiki mengambil cincinnya, walaupun emas naik, misalnya 1 gramnya jadi 1.100.000, mestinya kan kalau 5 gram 5.500.000, pihak toko tidak bisa minta tambahan, tidak boleh bilang apa tuh namanya, Mas, maaf Mas, ini sekarang harga emas sudah 1.100.000 Mas, apa namanya, mestinya Mas ini harganya 5.500.000 5 gram, gitu kan ya, tidak bisa Bu, tidak boleh. Kenapa? Karena transaksi terjadi saat itu. Hanya karena barangnya tidak ada, ya, hanya karena barangnya tidak ada, maka pesan, maka apa tuh namanya, akad yang diakui adalah yang terjadi saat itu. Nah, sebagai pedagang emas, kalau di antara kalian itu ada pedagang emas nanti anak-anak profesinya, kalau ada yang custom seperti itu, harus segera dipakai, harus segera dibikinkan. Jangan ditunda. Ini masih entar kok mau diambilnya. Jangan. Kenapa? Supaya kamu tidak rugi banyak seandainya emas naik. Untuk menghindari kamu meminta ribayat kepada customer kamu. Ya, tidak boleh minta tambahan Bu 500.000, tidak boleh. Karena terjadi pembelian saat itu. Ya. Tapi kalau sarannya Bu Rumzil, beli emas itu semestinya ikutin yang kata Nabi aja. Jangan ada penundaan. Lah Bu, saya mau yang model begitu. Allah, itu anak-anak selera itu tergantung perasaan kita. Kita dibikin suka sama itu aja udah ini aja. Ambil yang aman gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita itu melakukan sesuatu yang kata Nabi itu beresiko untuk jadi riba, aduh. Ya, kata Nabi dulu anak-anak ya, Nabi itu dikasih bocoran sama malaikat Jibril. Suatu saat kata Nabi akan ada suatu zaman ketika orang Islam itu sudah seperti buih. Buih itu banyak tapi terombang-ambing. Saat itu kata Nabi memegang agama seperti memegang bara api. Jadi kalau tunduk pada aturan agama itu seperti pegang bara api, panas rasanya. Aduh kok gak gaul sih, aduh kok ribet banget, aduh jadi gak asik nih gitu.
Tapi kalau dilepaskan, kata Nabi, kalau agama dilepaskan, tidak dipegang, maka itu bara api akan membakar dia nanti di akhirat. Ya, nah, memegang agama seperti itu. Jadi anak-anak kalau mau beli emas, hindari penundaan. Kalau mau yang ada, yang cocok aja lah di jarinya kamu. Jangan pesan-pesan. Jangan saya pesan masih diambil sebulan lagi gitu kan ya. Kan toko emas banyak. Insya Allah adalah yang cocok buat kamu gitu kan ya. Tuh, kalau syaratnya burumzil itu the best itu ya, menghindari kemungkinan untuk ribayat. Selain emas apa lagi Bu? Bahan makanan pokok. Kalau kita beras, garam yang disebutkan Nabi zaman dulu ya, kemudian zaman Nabi dulu gandum, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena harganya fluktuatif. Kalau zaman sekarang juga rumah. Kok bisa Bu rumah? Iya. Kalau kamu beli rumah, rumahnya belum jadi. Kalau beli rumah, rumahnya sudah ada, itu tidak masalah, Nana ya. Tawar menawar, deal jadi beli udah selesai. Ya, tapi kalau rumahnya belum dibangun, ya biasanya kalau perumahan itu, ketika kamu sampai di lokasi, itu sebenarnya kamu hanya membeli tanah. Habis itu rumahnya baru dibangunkan. Nah, itu anak-anak hati-hati. Ya, kadang-kadang terjadi ribayat. Kenapa Bu? Karena harga bahan bangunan itu termasuk yang naiknya cepat. Naiknya cepat nanti ketika naik cepat, developernya tidak mau minta tambahan, akhirnya dia mengurangi kualitas. Kalau kamu yang jadi developernya nanti, kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai ketika menjual rumah, kamu itu menurunkan kualitas karena barang bahan bangunan naik. Sementara kamu mau minta tambahan tidak enak. Ya, harus hati-hati, jangan banyak duitnya nih jadi developer rumah nih. Pikirkan ini ya. Seperti itu anak-anak. Oke, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Tapi kamu ngerti kagak anak-anak? Nih contoh ya yang rumah ya, supaya kamu tidak mengawang-awang anak. Kamu kalau beli rumah yang masih baru dibangun, itu kan dibangunnya tidak seminggu 2 minggu kan ya anak ya, pasti sebulan 2 bulan gitu kan ya, ada yang sampai 6 bulan kalau rumahnya gede gitu kan ya. Nah sementara harga semen, harga besi, harga pasir itu anak-anak itu cepat naik. Ya, ketika kamu deal harga dengan developer, dengan pengembang ya, misalnya kamu nanti apa namanya campurannya semen dan pasir sekian banding sekian, kemudian besinya itu yang ukuran sekian, kemudian lantainya mereknya ini, kamar mandinya mereknya Toto, misalnya seperti itu, pintunya itu dari Jati ini, totalnya sekian. Nah, sudah kualifikasi rumah kamu sudah ditotal, set harganya 1 miliar misalnya. Nah, itu kan seiring kalau kamu sudah deal kan dibangun rumah kamu. Ya, nah, developer itu kan tidak langsung beli semuanya 1 miliar uang kamu itu diinginkan, dia cicil. Oh butuh semen turun didatangkan semen, butuh pasir didatangkan pasir. Sementara harga tambah merangkak, sudah naik, tambah naik. Nah apa namanya yang tadinya misalnya kamu perbandingan semen dan pasir misalnya 2:1, kalau salah satu dari semen atau pasir ini naik, kamu bisa akan diturunkan menjadi 3:1 misalnya. Nah, itu nanti akan kena riba nasiah, ribayat. Ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah menurunkan kualitas, berarti dia itu mendapat tambahan keuntungan. Ya, seperti itu Bu resikonya kalau developer, iya seperti itu. Maka sebaiknya kalau menjadi developer rumah, ketika harga jadi, hitung ini rumah akan selesai di dalam 6 bulan ke depan, ya. Sebagai developer pasti tahu nih harga akan naik ini. Datangkan semua ininya, bahannya supaya persis seperti yang dijanjikan kepada customer-nya, kepada pembelinya. Supaya tidak ada penurunan kualitas, supaya kamu tidak minta tambahan harga kepada pembelinya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini ya Nana, semua yang Ibu jelaskan, ini kenapa Bu kok riba itu diharamkan? Insya Allah nanti akan dibahas minggu depan, tapi kamu dari sekarang sudah Ibu kasih tahu ya tugas kamu untuk penilaian keterampilan di bab riba ini.
Kamu harus menulis di buku tulis yang pertama itu dalil Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pelaku riba nanti di akhirat itu akan dibangkitkan seperti orang yang kesetanan, sempoyongan, nggak bisa berdiri. Nah, jadi anak-anak ketika di akhirat kelak, ya orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia itu paling banyak dosanya riba, akan dibangkitkan seperti ini. Sama seperti kamu pernah dengar hadis, kalau orang itu suka meminta-minta, nanti dibangkitkannya pipinya ada dagingnya. Yang suka bilang bagi dong, mau dong. Ya, itu sama ya, dagingnya itu kurang, tidak ada nanti di mana di pipi-pipinya. Atau misalnya orang yang suka meninggalkan sholat, ya tarikus sholah, kata Nabi akan dibangkitkan seburuk-buruk wajah dan seburuk-buruk badan. Seburuk-buruk badan itu maksudnya badan babi, mukanya muka anjing. Ya kan? Ada banyak. Nah, tapi kalau yang beriman, yang bagus akan dibangkitkan, bercahaya gitu kan ya. Nah, pelaku riba itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti kesehatan, tidak bisa berdiri, sempoyongan. Ada dalilnya nanti. Ya, kamu tulis itu yang pertama. Nah, yang kedua, kamu tulis juga dalil Al-Quran, masih ini ayat Al-Quran, bahwa nanti Allah akan memerangi pelaku riba. Ya. Allah dan Nabi, Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku riba. Karena riba anak-anak itu tidak hanya di Nabi Muhammad dilarangnya. Nabi-nabi sebelumnya itu juga melarang riba. Ya. Jadi bukan hanya Islam yang ini, agama Yahudi, agama Nasrani itu juga dilarang riba itu. Kalau yang peraturan aslinya, kalau yang di kitab aslinya, kalau yang ikut Nabi Musa, Nabi Isa yang asli itu juga dilarang riba. Ya. Nah, jadi Nabi Allah akan memerangi pelaku riba. Nah, kalau Allah yang akan memerangi itu mana ada manusia menang anak-anak. Orang bumi yang gedenya seperti ini, yang ada Amerikanya benua ya, yang ada benua Eropanya, yang ada benua Asianya, itu hanya dalam genggamannya Allah. Ya, mau berperang dengan zat yang maha besar seperti itu, ya gimana menangnya, ya kan? Oke, itu dua. Yang ketiga hadis. Hadis yang menggambarkan betapa besarnya dosa pelaku riba. Kata Nabi, di riba itu ada 73 pintu dosa. Jadi, masuk ke dalam riba itu sama dengan masuk ke dalam sebuah 73 dosa. Dan yang paling ringan kata Nabi seperti berzina dengan ibunya. Sudah berzina itu hukumnya haram, dosa besar, sama ibunya. Itu yang paling ringan. Dosa riba paling ringan, sementara ada 73 lagi. Tuh ya, betapa riba itu amat sangat harus kita hindari. Ya, itu tugasnya. Jadi ayat dan hadis ya ditulis di buku tulis fikih, dikirim Japri ke Burumzil. Ya. Ditulis namanya. Ya, jangan ada yang nulis satu tapi dikasih nama orang lain lagi. Tulisannya itu harus ditulis, namanya harus ditulis, bukan diketik. Itu tidak mau. Kalau terima ketikan itu ibu tidak mau. Kadang-kadang buku temannya habis diketikin nama ini, diketikin nama lainnya. Ibu mau tahu dah ya. Tuh, itu tugasnya ya. Boleh dikirim setelah dapat, boleh entar-entar. Yang penting ngirim. Oke. Oke, itu anak-anak. Jadi, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan model-model riba zaman sekarang, ya. Jadi tidak melulu seperti dulu anak-anak, tidak melulu namanya riba seperti zaman Nabi sekarang sudah berinovasi ribanya. Ya. Insya Allah minggu depan, mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur ya dan sehat walafiat. Ibu mengingatkan anak ya, walaupun ibu habis ini ibu tutup, kamu jangan live dulu ya, karena katanya itu mau ada supervisi. Takutnya dokumentasi pelajaran fikih itu kagak ada mukanya kamu ya, cuma ada nama-nama doang. Jadi jangan live, kita foto dulu ya. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah menghindarkan kita dari riba ya.
Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dibuka kameranya. Ya, tidak pakai jilbab hari ini juga nggak apa-apa, Nana. Yang penting ada muka kamunya. Jangan, aduh saya jilbab gak ada, Bu, gitu kan ya. Nggak apa-apa. Yuk, jilbab apa aja dah. Yang penting kameranya on. Ayo, ayo, Ibu tunggu semuanya. Firly, Andin, Gading, Ben. Oh, Benten. Yuk, ayo buruan anak. Ayo buruan. Masya Allah, udah tinggal 39. Ya, 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 ya. Mulyadi. Ayo Mul. Ayo dibuka kameranya yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3. Samia Naila Arziki, Taskia Nurmalia, Naula, Emery, Fahira Jatsia, Husna, Naura, Naila Riesta, dan Naila Ramadhani boleh left. Baik, terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk. Selanjutnya. Yuk, dibuka kameranya yuk. Pakai jilbab apa aja boleh. Yuk. Gondrong-gondrong juga boleh. Enggak mandi juga boleh. Yuk, 1, 2, 3. Oke anak, makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama Nana.